Patralayadwara Samskrite Swagatam. Namo Namaha Mitrani, kita berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh Sanskerta tingkat Prawesyaha Vyakaranam Ashtamaha Bhagaha. Kita sekarang sudah sampai di pembelajaran Sanskerta Tata Bahasa bagian ke-8. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang Caturthi Vibhaktihi. Dan sekarang kita lanjutkan dengan Pancami Vibhaktihi atau Vibhakti kelima. Bentuk ablatif yang bisa berarti dari, daripada, atau oleh karena itu. Mari kita langsung lihat ke contohnya. Untuk pumlinggaha, phalam patati, buah jatuh. Kalau ditanya buahnya jatuh dari mana? Misalnya dari pohon. Maka kalimatnya menjadi phalam vrikshat patati. Phalam vrikshat patati. Buah jatuh dari pohon. Vrikshaha menjadi vrikshat. Pohon dari pohon. Untuk contoh yang lainnya, akashaha menjadi akashat. Vidyalayaha vidyalayat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bahuwacanamnya mari kita lihat sama-sama. Akarantaha pumlinggaha akan mengikuti contoh kata rama. Ramaha menjadi ramat. Untuk bahuwacanamnya ramebhyaha. Ramat ramebhyaha. Untuk ikarantaha contohnya harihi. Harihi menjadi harehe dari hari. Harehe bahuwacanam haribhyaha. Harehe haribhyaha. Kemudian ukarantaha contohnya bhanu atau matahari. Bhanuhu menjadi bhanoho. Bahuwacanamnya bhanubhyaha. Bhanoho bhanubhyaha. Kemudian rekarantaha pumlinggaha. Pitra syabdaha. Pita menjadi pituhu. Pita menjadi pituhu. Kemudian bahuwacanamnya pitrebhyaha. Pituhu pitrebhyaha. Baik, ini untuk pumlinggaha. Selanjutnya kita lihat ke strilinggaha. Untuk akarantaha kita bahas terlebih dahulu. Taruni pushpam swikaroti. Seorang gadis mengambil bunga. Kalau ditanya mengambil bunga dari mana? Misalnya dari kebun, watika. Maka kalimatnya menjadi taruni watikayah pushpam swikaroti. Seorang gadis mengambil bunga dari kebun. Watika menjadi watikayah. Watika kebun, watikayah dari kebun. Kemudian untuk contoh yang lainnya bisa kita lihat. Watika menjadi watikayah. Sthalika, sthalikayah. Pakashala, pakashalayah. Baik, kemudian kita lihat ke ikarantaha strilinggaha. Saha jalam swikaroti. Dia mengambil air. Kalau ditanya mengambil air dari mana? Misalnya dari sungai. Sungai nadi. Maka kalimatnya menjadi saha nadyaha jalam swikaroti. Dia mengambil air dari sungai. Di sini nadi, sungai. Dari sungai menjadi nadyaha. Nadi, nadyaha. Contoh lainnya. Nadi, nadyaha. Droni menjadi dronyaha. I-nya hilang langsung disambung menjadi yaha. Kupi, kupyaha, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita lihat contoh perubahan lengkapnya untuk bahuwacanam juga. Untuk akarantaha strilinggaha secara umum akan mengikuti kata sita. Sita menjadi sitayaha. Bahuwacanamnya sitabhyaha. Sitayaha, sitabhyaha. Kemudian untuk ikarantaha matihi menjadi matehe. Matihi, matehe. Kemudian bahuwacanamnya matibhyaha. Matehe, matibhyaha. Kemudian untuk ikarantaha lekhani contohnya. Lekhani menjadi lekhanyaha. Lekhani, lekhanyaha. Bahuwacanamnya lekhanibhyaha. Lekhanyaha, lekhanibhyaha. Kemudian untuk ukarantaha
Dhenuhu menjadi dhenwaha. Dhenuhu dhenwaha. Bahwacanamnya dhenubhyaha. Dhenwaha dhenubhyaha. Kemudian untuk rekarantaha juga ada. Matra syabdaha. Mata menjadi matuhu. Mata ibu. Matuhu dari ibu. Kemudian bahwacanamnya matrabhyaha. Matuhu matrabhyaha. Baik, ini untuk strilinggaha. Sekarang mari kita lihat napumsakalinggaha. Contohnya mitram agacchati. Seorang teman datang. Kalau ditanya temannya datang dari mana, maka kalimatnya bisa seperti ini. Mitram nagarat agacchati. Seorang teman datang dari kota misalnya. Di sini kota, nagaram menjadi nagarat, dari kota. Nagaram kota, nagarat dari kota. Untuk contoh yang lainnya mari kita lihat. Nagaram menjadi nagarat. Wanam menjadi wanat. Graham grahat. Ya, ini mirip dengan akarantaha napumsakalinggaha ya. Jadi bentuknya dari wibhakti keempat sampai dengan wibhakti ketujuh. Untuk akarantaha pumlinggaha dan napumsakalinggaha perubahannya sama. Baik, sekarang kita lihat ke bentuk bahuwacanamnya. Untuk akarantaha napumsakalinggaha secara umum akan mengikuti kata wana. Yang mana wanam menjadi wanat, dari hutan. Wanam, wanat. Untuk bahuwacanamnya wanebhyaha. Wanat, wanebhyaha. Kemudian untuk ikarantaha, contohnya dadhi. Dadhi menjadi dadnaha. Kemudian bahuwacanam dadhibhyaha. Dadnaha, dadhibhyaha. Selanjutnya untuk ukarantaha, contohnya madhu. Madhu menjadi madhunaha. Bahuwacanamnya madhubhyaha. Madhunaha, madhubhyaha. Baik, ini untuk napumsakalinggaha. Tadi sudah pumlinggaha, strilinggaha, dan sekarang napumsakalinggaha. Sekarang mari kita lanjutkan dengan tad syabdaha. Kata ganti ya. Dakarantaha, tad syabdaha. Ini untuk menunjukkan yang jauh. Untuk pumlinggaha, saha menjadi tasmat, darinya. Dari dia pumlinggaha. Saha, dia, menjadi tasmat, dari dia. Kemudian untuk bahuwacanamnya, te menjadi tebhyaha. Dari mereka atau dari itu banyak. Tasmat tebhyaha. Kemudian untuk strilinggaha, sa menjadi tasyaha. Sa tasyaha. Kemudian bahuwacanamnya taha menjadi tabhyaha. Taha tabhyaha. Kemudian untuk napumsakalinggaha, tat menjadi tasmat, sama seperti pumlinggaha. Tat menjadi tasmat. Kemudian bahuwacanamnya tani menjadi tebhyaha. Tani tebhyaha, sama juga seperti pumlinggaha. Jadi ini semua artinya sama, hanya saja beda linggam dan wacanam. Artinya adalah untuk ekawacanam dari dia atau darinya atau dari itu. Kemudian untuk bahuwacanamnya dari mereka atau dari itu banyak. Baik, sekarang kita lanjut ke etat syabdaha. Cara penggunaannya juga sama seperti tad syabdaha, hanya saja ini etat syabdaha untuk yang dekat ya. Untuk pumlinggaha, yeshaha menjadi etasmat. Kemudian bahuwacanamnya ete menjadi etebhyaha. Etasmat etebhyaha. Kemudian yesha strilinggaha, yesha menjadi etasyaha. Kemudian bahuwacanamnya etaha menjadi etabhyaha. Etasyaha etabhyaha. Kemudian napumsakalinggaha, etat menjadi etasmat. Bahuwacanam etani menjadi etebhyaha. Etasmat etebhyaha.
Baik, ini untuk etat syabdaha. Sekarang kita lanjut ke kim syabdaha. Untuk bertanya ya. Baik, untuk pumlinggaha, kaha menjadi kasmat. Dari siapa? Kaha, kasmat. Kalau bahuwacanamnya, ke menjadi kebyaha. Dari siapa saja, dari siapa-siapa, dari siapa banyak, seperti itu. Kemudian untuk strilinggaha, ka menjadi kasyaha. Kemudian bahuwacanamnya, kaha menjadi kabyaha. Kasyaha, kabyaha. Kemudian napumsakalinggaha, kim menjadi kasmat. Kemudian bahuwacanamnya, kani menjadi kebyaha. Sama seperti pumlinggaha. Kasmat, kebyaha. Seperti itu. Baik, ini untuk kim syabdaha. Sekarang mari kita lihat tabel perubahan lengkapnya. Untuk tad syabdaha, tad syabdaha, dan juga kim syabdaha. Untuk tad syabdaha, kita bisa ambil kesimpulan seperti tadi. Untuk pumlinggaha, tasmat, tebyaha. Strilinggaha, tasyaha, tabyaha. Kemudian napumsakalinggaha, tasmat, tebyaha. Kemudian etat syabdaha di pumlinggaha, etasmat, etebyaha. Strilinggaha, etasyaha, etabyaha. Kemudian pada napumsakalinggaha, etasmat, etebyaha. Sama seperti pada pumlinggaha. Kemudian makarantaha kim syabdaha. Untuk bertanya, pada pumlinggaha, kasmat, kebyaha. Pada strilinggaha, kasyaha, kabyaha. Dan napumsakalinggaha, kasmat, kebyaha. Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke asmad syabdaha. Kata ganti orang pertama. Aham menjadi mat. Dari saya. Atau daripada saya. Atau oleh karena saya. Aham menjadi mat. Kemudian bahuwacanamnya, wayam menjadi asmat. Wayam menjadi asmat. Dari kita. Aham menjadi mat. Wayam menjadi asmat. Baik, sekarang kita lanjut ke yushmat syabdaha. Tuam menjadi tuat. Dari engkau. Kemudian bahuwacanamnya, yuyam menjadi yushmat. Tuam menjadi tuat, yuyam menjadi yushmat. Dari kalian. Tuat, yushmat. Baik, ini untuk yushmat syabdaha. Mari kita lihat sekali lagi. Untuk asmat syabdaha, mat, asmat. Yushmat syabdaha, tuat, yushmat. Baik, kita sudah membahas kata ganti orang untuk orang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan beberapa peraturan berkaitan dengan wibhakti kalima. Umumnya, jika terjadi atau ada indikasi perpisahan, maka digunakan wibhakti kalima. Pada kalimat wrikshat parnam patati, daun terpisah dari pohon. Jadi, wriksha ada dalam bentuk wibhakti kalima, yang jadinya wrikshat. Selanjutnya, kata-kata yang menandakan penyebab rasa takut yang digunakan dengan kata kerja yang mengekspresikan ketakutan juga ada dalam bentuk wibhakti kalima. Misalnya, harinaha vyagrat bibheti. Rusa takut terhadap harimau. Kata vyagrat ada dalam bentuk wibhakti kalima. Kemudian, bila suatu objek terpisah dari yang lain, maka benda dari mana objek tersebut terpisah, substratum pertama, berada dalam bentuk wibhakti kalima. Jadi daun terpisah atau jatuh dari pohon, maka wriksha berbentuk wrikshat, yaitu wibhakti kalima. Contohnya, wrikshat parnam patati. Di sini wriksha adalah substratum pertama dari tindakan pemisahan antara wriksha dan parana, antara pohon dan daun. Jadi kata ini dalam bentuk wibhakti kalima. Kemudian bila adjektif atau kata sifat gunawacakaha
purwaha pada masa lalu, waktu lalu, kemudian paraha setelah, shresthaha lebih hebat atau superior, dan sejenisnya digunakan, maka kata-kata yang menunjukkan hal itu berkaitan dengan sesuatu yang lebih awal, setelahnya, atau lebih hebat atau superior berbentuk wibhakti kelima. Contohnya, Bharata lebih tua daripada Lakshmana. Lebih tua dari siapa? Dari Lakshmana. Lakshmanat. Baik, sekarang mari kita lanjutkan dengan contoh penggunaan wibhakti kelima pada kalimat. Vrikshat parnam apatat. Selembar daun telah jatuh dari pohon. Vrikshebhyaha phalani patanti. Buah-buahan jatuh dari pepohonan. Graminaha gramat agacchati. Seorang penduduk desa datang dari desa. Devataha swargat agachanti. Para dewa datang dari surga. Nirjaraha parvatat prawahati. Sungai mengalir dari gunung. Gauri alasyat na pathati. Karena malas, Gauri tidak belajar. Selanjutnya, naryaha atapat glayanti. Para perempuan karena panas matahari menjadi pucat. Tarunyaha kaumudyaha nandanti. Para remaja putri berbahagia karena sinar rembulan. Jantawaha suryat jiwanti. Para makhluk hidup karena matahari. Harinaha vyagrat trasyati. Seekor kijang takut terhadap harimau. Gajaha simhat trasyanti. Gajah-gajah takut terhadap singa. Naryaha sarpat atrasyan. Para perempuan telah takut terhadap ular. Aham chorebhyaha atrasyam. Saya telah takut terhadap para pencuri. Bharataha Lakshmanat purwaha. Bharataha ada sebelum Lakshmanaha. Lakshmanaha Shatrughnat purwaha. Lakshmanaha ada sebelum Shatrugnaha. Vaishakhaha Chaitrat paraha. Bulan Vaishakha ada setelah bulan Chaitra. Bhimaha Yudhishtirat paraha. Bhima ada setelah Yudhishthira. Atau artinya Bhima adalah adiknya Yudhishthira. Amraphalam dadimat shreshtham. Mangga lebih baik daripada buah delima. Mahabharatam Ramayanat Vistrutam. Mahabharata lebih besar daripada Ramayana. Kalidasaha bhavabhutehe shresthaha. Kalidasa lebih hebat daripada bhavabhuti. Baik, demikian pembahasan kita pada Pancami Vibhaktihi atau Vibhakti kelima. Teman-teman juga bisa berlatih terus secara mandiri maupun bersama rekan sekelas Prawesyaha menggunakan contoh kalimat yang lainnya dalam Vibhakti kelima. Dan juga Vibhakti yang lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Dhanyawadaha punarmilamaha.